Mungkin aja Nabi untuk orang Indonesia itu Nabi Nuh, mungkin karena Nabi Nuh itu tidak disebut dari mana. Nabi Ibrahim dari Mesopotamia, Irak. Nabi Musa dari Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul teragung dari semua Rasul yang ada. Ada 313 Rasul dan 124.000 Nabi menurut hadis Ibnu Hibban dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. Nabi dan Rasul ada 124.000, 313 diantaranya berpangkat Rasul, dan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ditulis namanya 313 itu. Ulama Indonesia yang wafat di Mekah disebut sebagai Sultanul Ulama, ulama kepala rajanya ulama. Beliau menuliskan hafal luar kepala 313 Rasul yang pernah Allah utuskan ke dunia. Termasuklah Nabi Armaya, nggak pernah dengar ya? Nabi Daniel, Nabi Samuel, nggak pernah dengar ya? Nah, Samuel itu Nabi yang memelihara Nabi Daud, yang memilihkan Bani Israel untuk berperang melawan Jalut. Ketika umat Bani Israel datang kepada Nabi mereka, wahai Nabi, tolong doakan sama Allah, lantiklah kami seorang pemimpin untuk kami untuk berperang melawan Jalut, karena tabut warisan Nabi Musa dirampok sama Jalut. Kata Samuel dalam juz 3 itu surah Al-Baqarah, nanti kalau udah dipilih Allah pemimpin, kamu gak berani perang. Oh berani, ini udah terhina nih kita, puluhan tahun udah dihina nih. Ya sudah, nabinya doa, dapatlah pemimpin dilantik oleh Allah namanya Talut. Protes Bani Israel, kok Talut, dia orang miskin, kami lah yang berhak, kami ini anak Nabi Yakub turunan yang kedua, Yahuda. Anak Nabi Yakub yang kedua, nomor 2, ada 12 anaknya dari 2 istri, 10 istri pertama Laya, 2 istri kedua Nabi Yusuf dengan Benyamin. Anak nomor 2 namanya Yahuda, keturunan Yahuda itu menyebut dirinya Yahudi, itu orang kaya-kaya. 12 anak Nabi Yakub disebut Bani Israel, tapi Yahudi itu anak yang nomor 2 yang kaya raya. Kami lebih pantas, kami kaya. Maka Allah jawab, kenapa Talut diangkat jadi pemimpin? Karena kelebihannya 2. Dia tidak kaya, dia tukang samak kulit, tapi dia punya kelebihan 2, bastotan fil ilmi wal jisim. Ilmunya unggul, badannya kekar. Jadi pemimpin itu ilmunya harus, nggak boleh bodoh pemimpin, ngomong berselema nggak bisa, itu pemimpin harus bagus, dan badannya kekar, nggak boleh kurus. Jadi pemimpin nggak boleh kurus. Ini menurut Quran surah Al-Baqarah. Saya tidak main politik, saya bukan politikus. Meskipun diprotes oleh Bani Israel, tapi Nabi Samuel menjelaskan ini kelebihan dalam Quran, ditulis surah Al-Baqarah tuh. Talut itu kelebihannya 2, bastotan fil ilmi wal jisim. Ini kode dari Allah pada kita, kalau milih pemimpin, pilih yang ilmunya tinggi dan badannya sehat. Ada Nabi Armaya, ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel, ada Nabi Sam'un. Nabi Sam'un itu berdakwah sendirian, istrinya pun gak mau masuk Islam. Perang melawan 1.500 pasukan sendirian, senjatanya rahang onta, dan dia menang. Mati semua pasukan 1.500 itu, dibantinya semua habis. Orang Inggris menyebutnya Samson, Sam'un wa Dalilah. Samsun wa Dalilah itu dalam bahasa Inggrisnya Samson and Delilah. Itu Nabi Samson. Jadi banyak nabi-nabi, 313 Rasul. Walikulli ummatin rasul, setiap umat dikirim rasul satu-satu. Jadi kalau Cina sebesar itu, kurasa adalah pasti rasul dikirim, karena setiap umat dikirim satu. Ada 300 rasul, cuman tidak dikisahkan kepada kita.
Apakah lauce Nabi? Mungkin saja, sebab ada kitab sucinya ditulis tangan di atas bambu, keping-keping bambu itu yang diikat-ikat pakai benang tuh ditulis. Dan dia kemana-mana naik kerbau. Biasanya nabi-nabi ada kendaraan khasnya. Nabi Isa naik keledai, Nabi Muhammad naik onta. Kalau Nabi lauce, kalau dia nabi naik kerbau hijau. Ada kerbau hijau. Tiap-tiap umat ada rasul. Indonesia pun segini banyak, 267 juta, nggak mungkin negeri Nusantara ini nggak dikirimi nabi. Dari 124.000 itu mesti ada, ya nggak? Cuman karena nggak dikisahkan kita nggak tahu. Mungkin aja nabi untuk orang Indonesia itu Nabi Nuh, mungkin karena Nabi Nuh itu tidak disebut dari mana. Nabi Ibrahim dari Mesopotamia, Irak. Nabi Musa dari Bani Israel, dakwah ke Fir'aun di Mesir, ya kan? Nabi Yusuf Bani Israel, anak Nabi Yakub, dakwahnya ke Mesir juga, jadi raja di Mesir. Nabi Isa alaihissalam di Palestina, Nabi Ayub di Turki, Nabi Yunus di Nawaweh. Itu sebut daerah-daerahnya. Nabi Nuh dari mana? Mungkin dari Indonesia. Kok ketawa? Karena ternyata perahu Nabi Nuh itu menyangkut di gunung. Di dalam Quran disebut wastawat alal judi, sangkut di gunung Judi. Gunung Judi menurut kitab Taurat gunung Ararat. Perahu Nabi Nuh nyangkut di gunung Ararat. Gunung Ararat itu, gunung Judi itu adanya di Turki. Sekitar 2.500-an meter dari permukaan laut ada perahu nyangkut di situ, perahu kayu. Tinggal lunas-lunasnya, karena dulu perahu itu diperkirakan 3 tingkat. Tingkat pertama paling atas untuk burung-burung sepasang-sepasang, tingkat kedua untuk 80 orang Islam yang beriman, tingkat paling bawah untuk kerbau, sapi, rusa, kuda Nil sepasang-sepasang, gajah nanti paling bawah. Nah, setelah perahu itu nyangkut di Gunung Judi, mereka turun ke tanah. Nah, mereka hidup lagi 50 tahun lagi, kemudian Nabi Nuh masih hidup. Perahu itu sudah dapat diperiksa oleh arkeolog zaman sekarang. Diperiksa, ternyata kayunya kayu jati dari Jawa Timur. Mungkin aja Nabi Nuh orang Surabaya. Sebab negeri Nusantara begini besar, gak mungkin gak ada Nabi. Betul? Masa 124.000 Nabi gak dikirim kemari? Dan Nabi Nuh itu dakwah 480 tahun jadi Nabi, diangkat jadi Nabi umur 480 menurut Imam Ibnu Katsir. Dakwahnya 420 tahun malam dan siang sampai umur 900 tahun, cuman punya murid 80. Tabah kali Nabi Nuh itu. Berarti kan dakwah 5 tahun dapat 1. Dakwah 5 tahun dapat 1, 420 tahun cuma dapat 80. Sedangkan Nabi Nuh dakwahnya di dalam Quran disebut lailan wan naharo, malam dan siang. Mana ada Nabi dakwah malam siang kecuali Nabi Nuh. Karena Nabi Muhammad malam tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, malam tahajud, siang ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Kalau siang dakwah, kasih peringatan. Kalau malam tahajud Nabi separuh malam atau kurang dari itu. Kalau Nabi Nuh lailan wan naharo, enggak ada tahajud Nabi Nuh. Beliau dakwah malam dan siang. 420 tahun sampai umur 900 tahun, muridnya cuma 80. Berarti kan muridnya bedogol semua itu. Umatnya degelnya lu minta ampun itu. Kalau lihat degelnya umat Nabi Nuh 420 tahun di dakwah, cuman yang beriman 80, istri dan anak bungsunya nggak mau beriman. Cocoknya memang orang Indonesia Nabi Nuh itu. Iya. Orang Indonesia ini kan capek di dakwah, nggak berubah-berubah. Berani menghina ustaz lagi. Alah, itu kan katanya. Padahal dia baca Fatihah aja bengkok 18. Degil-degilnya bukan main. Kalau dikasih tahu jangan pilih Ahok, dipilihnya juga Ahok. Bandel. Kalau nengok bandelnya umat Nabi Nuh, cocoknya memang orang Indonesia Nabi Nuh. Tapi nggak pasti, karena Nabi nggak disebutkan. Allah juga tidak bisa jadi. Kalau kayunya dari Jawa Timur, mana ada di Mekah kayu? Ada di Mekah kayu? Nggak ada. Kayu jati, panjang perahu Nabi Nuh itu 150 meter. Kapal tanker itu. Dan dalam Quran Nabi Nuh itu tidak disebut perahunya itu safinah. Bukan safinatun Nuh.
perahu Safinahnya Nabi. Kalau Safinah perahu dayung. Mana bisa perahu dayung ngangkat sepasang-sepasang binatang, gajah, kuda Nil, kuda, rusa sepasang-sepasang. Mana kuat kalau perahu dayung. Belum lagi ngangkat burung sepasang-sepasang, belum lagi ngangkat 80 orang. Udah pasti perahu Nabi Nuh itu besar. Setuju? Quran bilang memang bukan Safinah. Quran bilang perahu Nabi Nuh itu palka. Bahasa Inggrisnya palka itu kapal tanker. Dan Quran bilang falka. Tulis bahasa Arabnya fulka. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dibuat itu perahu fulka. Dibuat itu palka 150 meter panjangnya. Itu langsung di pengawasan Allah dan melalui wahyu. Bi'ayunina wa wahyina. Pakai pengawasan kami Allah dan pakai wahyu kami. Nabi Nuh mana bisa bikin perahu? Dari mana taunya? Ya dari wahyu. Ambil kayu sini, potong di sini, sambung di sini, ikat di sini, bikin begini. Ya tinggal wahyu aja, kerjakan aja apa yang diperintah. Dan itu ratus tahun, bukan seminggu bikin perahunya itu. Ratus tahun bikin perahunya itu. Di mana kayu sebanyak itu diambil kalau di Mekah? Di Timur Tengah sana. Mesti di sini. Dari semua nabi-nabi 124.400, 313 rasul. Dari 313 rasul 25 yang wajib kita kenal. Kalau 25 itu wajib kita kenal, namanya rasul pilihan. Walaupun nggak berturut-turut, berdosa orang Islam kalau nggak kenal nama nabi yang 25 itu. Sebab itu rukun iman. Rukun iman yang ketiga, percaya kepada Rasul. Bukan yang 124.000 itu, mana kita tahu siapa itu. 313 yang apal Imam Nawawi cuman. Al-Bancani, orang Banten itu. Kalau yang 25 mesti apal. Kita orang beriman semua. Meskipun tidak berturut-turut, tapi kalau disebut harus tahu. Disebut orang Nuh, saya tahu Nabi Nuh itu Rasul, saya tahu. Zakaria juga Rasul, saya tahu. Mesti tahu dia. Idris juga Rasul, saya tahu. Ibrahim, Nabi Ibrahim juga Rasul, saya tahu. Ishak juga Rasul, saya tahu. Ilyas juga Rasul, saya tahu. Begitu. Joko bukan. Dia harus tahu yang 20 dari 25 itu ada 4 Rasul, 5 Rasul ulul azmi. Rasul yang paling menderita untuk agama ini. Disebut ulul azmi, tahan menderita. Yang pertama Nabi Nuh, 420 tahun dakwah. Murid cuma 80, istri dengan anak bungsunya kafir, nggak beriman. Nabi Nuh tidak disebut nabi yang gagal, tapi Nabi Nuh disebut Rasul ulul azmi.